Halo Sobat Dreamers, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di Produksi Project Channel, sebuah channel yang membahas tentang profesi, edukasi, dan cerita kerjaan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai edukasi otomotif. Sama seperti channel kami yang sebelumnya, tapi kita akan membahas tentang mobil ini. Mercedes-Benz 280e Injection tahun 1986. Check it out ya. Kembali lagi di Produksi Project Channel ya. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang edukasi otomotif, atau lebih kurang seperti tips-tips lah ya, atau pengetahuan lah untuk Sobat Dreamers nih tentang kekurangan-kekurangan apa saja yang harus dilihat, atau memang spesifiknya mobil ini ya, kita harus melihatnya secara detail. Nah, di sini saya akan memberitahu dari sisi mesin apa aja, dari interior apa aja, dari eksterior apa aja. Dimulai dari awal dulu. Cara buka kap mesin. Nah, mobil ini sedikit berbeda karena biasanya kan kalau misalkan kap mesin itu dibukanya dari sebelah kanan ya. Nah, kalau ini bukanya dari sebelah kiri, bro. Jadi, supaya kalian tahu kalau misalkan kalian mau beli mobil seperti ini, jangan kelihatan duluan gitulah awamnya begitu. Jadi begitu mau buka kap mesin, kalian langsung ke sini. Oke. Setelah ini juga sebetulnya buka kap mesinnya sama. Dia ada knob sini, ini kita tarik. Baru kita angkat. Ya, baru terbuka. Oke, inilah penampakan mesinnya. Nah, mesin mobil ini itu sudah injeksi ya. Kalau misalkan kalian mau tahu dari mana kalian bisa tahu tanpa mau buka kap mesinnya. Untuk mobil tahun 86 segini, itu dia bisa dilihat dari kodenya di belakang. Kodenya di belakang itu bisa tertulis 280E atau 220. Kalau misalkan dia tidak ada E-nya, biasanya dia bukan injeksi. Tapi kalau misalkan sudah ada E, tulisan di situ, harusnya dia ada injeksi. Nah, perbedaan dari injeksi dengan yang tidak itu ya dari adanya karburator dan enggak. Untuk yang injection, yang pertama harus kalian lihat itu adalah fuel distributionnya. Nah, fuel distribution itu letaknya ada di bawah sini. Ini harus diangkat dulu. Di bawahnya ini ada kayak saluran-saluran buat supply bensin lah. Makanya itu disebut fuel distribution. Nah, kenapa itu harus dilihat? Yang pertama, kalau misalkan dia itu fuel distributionnya tidak betul, mesinnya dia akan bergetar, ya kan? Dia akan bergetar. Jadi kalau orang bilang tuh seperti pincang. Jadi kalau misalkan digas tuh kayak kurang bensin lah begitu. Selanjutnya kalian juga harus lihat ini kabel-kabel ini nih. Ini kabel-kabel busi. Pembakarannya ada di sini. Nah, kalau misalkan dia bergetar, ini harus dicek juga di sininya. Kalau misalkan kalian mau beli mobil seperti ini ya, itu kalian begitu dihidupin biasanya langsung ketahuan sih dia pincang atau enggak, dia bergetar atau tidak gitu ya. Soalnya untuk mobil tahun segini ya, untuk mesin dia rentan karena dia umurnya sudah tua. Ya tahun 86 tuh sampai sekarang udah 34 tahun, bro. Itu perlu menjadi pikiran. Nah, selanjutnya selain itu, setelah kalian lihat dari fuel distributionnya, getaran mesinnya, kalian bisa lihat di blok mesinnya. Blok mesinnya itu dia bisa kelihatan sih sebetulnya mana yang rembes nih. Ini sebetulnya mesin juga ya. Ini kalau misalkan dilihat dari sini tuh, kalau dia ada yang rembes itu berarti packing-packingnya yang harus diganti. Atau kalau ini kan sebetulnya cover clap ya, cover clap. Nah, ini kalau misalkan dibuka dia akan ada oli-olinya juga. Cuman kalau rembes atau bocor dia akan kelihatan di sini. Kebetulan mobil ini transmisinya automatic, bawaan dari pabriknya. Nah, ini cukup langka ya. Jadi untuk range harganya itu bisa sampai ya 50 sampai sekitar 300 jutaan lah. Karena dia memang makin kesini makin langka. Jadi karena terlalu banyak yang mungkin sekarang itu dia itu copot-copotan, jadi banyak orang yang motong-motongin lah, atau misalkan cabut-cabutin dari mobil-mobil yang lainnya, kita bilangnya cabutan. Varian ini dia populasinya semakin sedikit.
akibatnya harga jadi semakin naik. Untuk yang otomatis ini, dia itu otomatis dia ada blok otomatisnya juga. Itu perlu kalian lihat juga, itu kita bilangnya adalah seal crook as. Nah, kalau untuk yang varian otomatis ini dan untuk mobil tahun 86 seperti ini, kalau seal crook as-nya dia rembes atau bocor, itu harus turun, mesinnya harus diturunkan. Berbeda dari mesin mobil di atasnya yang W202, ini kan W123 ya kode rangkanya ya. Nah, untuk ini harus diturunin mesinnya, baru bisa diganti seal crook as-nya. Untuk mobil tahun-tahun tua itu sangat rentan mengenai temperaturnya. Itu harus diperhatikan juga. Jadi kalian bisa lihat dia setelah dipanasin temperaturnya stabil atau enggak. Biasanya sih ya kalau untuk Mercedes itu sekitaran 80, 85 sampai 90. Kalau udah di atas itu kalian sudah cocok untuk panik. Kalau dia temperaturnya naik, itu perlu dilihat dari sininya. Ini si radiatornya ini bocor atau tidak, dan kipasnya mati atau enggak. Ya, itu perlu dicek. Yang paling rentan sebetulnya memang di sini adalah di fuel distribution yang seperti saya bilang tadi. Selanjutnya untuk kaki-kaki, nah ini juga sebetulnya sedikit tricky ya, karena untuk melihat kaki-kaki ini kita harus ngolong ke bawah gitu loh. Kita harus ngolong ke bawah, ya mungkin rada sulit untuk melihat, tapi biasanya sih orang itu akan ngetes, mungkin digoyang-goyangin atau dilihatlah di kolongnya. Untuk varian tahun 86 ini, dia di dalam itu nanti akan kelihatan bahwa shock breakernya itu dia nggak nyatu bareng sama pernya. Jadi shock breaker sama per itu misah gitu loh. Nah, kalian bisa lihat di situ nanti apakah misalkan shock breakernya bocor atau misalkan pernya dia sudah nurun, itu akan kelihatan. Nah, yang paling perlu kalian lihat itu adalah sebetulnya di balik roda ini ada long tie rod kanan, tie rod kiri. Tapi ada yang tengah itu namanya tie rod. Itu kalian lihat, harus kalian lihat karetnya itu udah usang atau enggak. Terus busing-busing armnya itu harus kalian lihat juga. Karet-karetnya itu sudah usang atau sudah robek atau enggak. Itu perlu kalian lihat, baik di depan maupun belakang. Itu ada ball joint atas sama ball joint bawah. Itu juga ada karet-karetnya dia. Nah, itu perlu dilihat juga. Jadi itu karetnya sudah getas. Biasanya sih kalau misalkan memang kaki-kakinya tidak terawat, dia bahkan karet-karetnya itu dia sudah lepas, sudah nggak ada karet-karetnya. Jadi kalau misalkan kena gejulukan, dia akan bunyi kordok atau bunyi kriet. Ya seperti itulah bunyinya kalau misalkan kalian bawa jalan di jalan-jalan rusak. Jadi kalian harus pastikan itu rusak atau enggak, itu dari bunyi-bunyian seperti itu. Karena mobil ini sudah tua, ya. Jadi kalian harus perhatikan ekstra detail. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena mobil ini sudah tua, jadi dia rentan dengan yang namanya karat. Itu kalian bisa lihat lah sebetulnya. Kalau misalkan mobil diangkat tuh sebetulnya bisa kelihatan. Jadi dia kalau misalkan dia di dalam apa namanya? Di dalam cat, dia akan timbul gelembung-gelembung. Seperti contohnya di sini nih. Nah, dia kalau misalkan karat dia akan muncul seperti ini. Itu kalau misalkan sudah muncul karat-karat seperti itu, mau tidak mau ketika kalian membeli mobil seperti ini, itu mau tidak mau harus diangkat bodi dan dilihat mana bagian-bagian karat yang memang harus dipotong atau dilas. Itu dibuang, ditambal dengan yang baru. Nah, selain itu, untuk bodi-bodi itu kalian juga harus perhatikan nih. List bodinya seperti ini, dia ada yang lecet atau enggak. Nah, selanjutnya untuk bagian-bagian yang sulit itu di mobil ini tentu saja dan tidak lain adalah interiornya. Nah, interiornya ini sangat susah dicari. Kalau ada pun ya harganya lumayan lah. Untuk interiornya yang perlu kalian perhatikan itu adalah dashboardnya. Itu dashboardnya ada yang pecah atau enggak, dan dia itu masih berfungsi normal atau enggak. Ini seperti kisi-kisi AC seperti ini itu harus kalian lihat. Dan ini panel-panel ini
dia masih berfungsi semua atau tidak, dan lain-lain semuanya. Usahakan kalian tuh orangnya apik. Kenapa? Karena part-part untuk interiornya ini sangat susah dicari dan rentan rusak. Jadi kalian harus hati-hati sekali untuk memelihara mobil seperti ini. Cuman seperti video saya sebelumnya, mobil seperti ini itu termasuk investasi karena harganya dia bisa naik dari tahun ke tahun. Semakin dia rare, semakin dia berkurang populasinya, itu harganya akan naik. Jadi termasuk mobil yang bisa kalian investasikan juga. Mobil ini gagah seperti mobil-mobil orang tua zaman dulu. Nah, kalau misalkan kalian nih sobat Dreamers yang ingin memiliki mobil seperti ini, dijamin di jalan bakal diliatin orang. Bahkan bakal jadi pusat perhatian lah, karena ini termasuk mobil yang sudah jarang sekali sekarang ada di jalanan-jalanan di Jakarta ataupun di daerah-daerah lainnya. Oke. Ya, sekian dulu deh mengenai produksi project kali ini ya. Semoga video saya kali ini itu bermanfaat untuk kalian semua para sobat Dreamers yang mau membeli mobil atau mau beli, khususnya ya mau membeli mobil seperti ini, itu bisa kalian gunakanlah panduan dari video ini. Nah, oke sobat Dreamers, sampai di sini dulu. Stay safe, stay healthy, and remember, do what you love, love what you do. Jangan lupa juga untuk klik subscribe and like, follow Instagram kami, komen di kolom komentar supaya kita bisa bertumbuh dan berkembang untuk menciptakan video-video terbaik kami lainnya. Oke, see ya.